Assalamualaikum Oke. Uda. Waalaikumsalam, Bani. Apa Bak kabar? kabarnya? Elo, elo, elo. Apa kabar, Bani? Hello, alhamdulillah. Waduh, Nih, siap. sekarang ngapain aja nih di rumah aja nih sekarang? Udah. Sama kita di rumah, tapi kita terus menulis kan, menulis Oh, dan kalau membaca. udah Ah, menulis sekarang ya. Lanjut nulis ya, lagi ya udah. ya ada berapa novel yang sedang digarap nih. Bani ngapain, Ah, Bani? saya sibuk ini nyeting PC karena mau fokus ngevlog lagi aku udah. Karena Wes, lagi karena posisinya lagi begini kan kita bingung ya karena syuting nggak bisa udah. iya, iya, iya. Jadi mau nggak mau aku harus harus ya vlog lah, vlog udah paling paling bener menurut aku sih untuk sekarang Nyeting ininya. sendiri, Bani. Apa ada Ya dibantuin teman-teman? ada dibantu temen juga Mantap. gitu. Gearnya udah lengkap dong ya? Udah. Udah. Nan- Udah. Nanti kita Gim- WhatsApp-an nih, nanya gearnya. Menarik juga nih idenya. Harus balik ke vlog. iya iya boleh boleh udah. Iya, iya. Aduh, gimana udah mulai bosan belum sih udah di rumah aja? Udah Jadi mulai gini, masih Ban, jenuh. sebetulnya profesi menulis itu kan memang banyak bekerja sendiri ya. Mm-mm. Dan kantornya ya di rumah. Jadi saya Iya. mungkin sekitar udah 11 tahun itu udah biasa sih. Ini salah satu ruang kerja nih kayak gini. Nanti ada di sebelahnya library kalau perlu bahan. Jadi udah biasa banget sebetulnya. Saya nggak terlalu bingung lah. Iya bener sih. Tuh, Yang bingung Bani tuh aku yang ini. anak gaul pasti bingung kan? Iya, aku bingung ini. Kebiasaannya kerjanya di luar kan sekarang Ah, di ah, rumah aja, di rumah aja, di rumah aja gitu udah. ah, Oke udah, ah. ini aku Siap, mau langsung ada pertanyaan-pertanyaan nih ya. boleh Ini boleh. pertanyaan nanti ada segmen pertanyaan yang dari eh, para followers MNC Movie udah Mm, dirangkum di mm. sini. Nah, tapi ini aku ada beberapa pertanyaan dulu nih buat Uda. Oke, Oke, jadi siap. gini udah. Mm, mm. Uh, aku mau nanya ini biar biar uh, followers juga, viewers juga biar tahu nih udah. Ini awalnya dari wartawan menjadi penulis buku atau novel gitu. Ya, Udah. Jadi benar ya dari dulu, wartawan. Gimana? iya dulu habis tamat kuliah di Bandung di Unpad dulu. eh, saya cari-cari kerjaan apa yang paling cocok gitu ya. Karena dari kampus dulu udah senang nulis Bani. Nah, ada pembukaan lowongan kerja jadi wartawan majalah Tempo. Itu majalah Majalah yang kan? udah di Bredel zaman Soeharto terbit lagi dan mereka cari wartawan baru. Ya udah daftar. Nah, waktu itu saya jadi calon reporter lah di majalah Tempo dan kemudian menjadi wartawan di sana. Nah, itu background awalnya sebagai wartawan memang. Terus habis jadi wartawan di Jakarta, saya ke Hmm. Amerika. Waktu itu ngambil Hmm. sekolah S2 di George Washington University. Habis tamat, nah kebetulan di Amerika itu kalau udah tamat kuliah dikasih kesempatan boleh kerja di sana. Nah, saya juga gabung Oh lagi gitu. dengan media di sana. Voice of America waktu itu memerlukan Oh VOA. tenaga baru. Ya udah saya daftar. Jadi jadi wartawan TV lah di sana waktu itu. Kalau di Indonesia wartawan Itu kan ngehits tulis, banget kan VOA. eh? Iya. Dulu kan ngehits banget itu. Nah itu zaman nggak tahu tuh Bani tahun berapa waktu itu tahun 2001 kan waktu itu peristiwa 11 September yang Twin Tower Dan kena bom yang kena pesawat. Tower. Nah itu saya langsung melaporkan tuh dari Amerika bagaimana kejadiannya karena waktu itu lagi di sana lagi tugas di sana gitu. Serius, jadi kejadian itu yang melegenda Hmm, itu udah Fodi ada di. Oh, ada. Nah saya sampai datang ke Pentagon karena Pentagon kan juga kena tuh ya. Jadi datang melaporkan langsung dari Pentagon apa yang terjadi di sana. Ya pokoknya seru lah zaman itu, zaman yang nggak akan terlupakan oleh semua orang waktu itu. aduh, keren keren keren. Nah sebetulnya Ban cerita-cerita itu sebagian ada dalam novel-novel saya karena novel itu kan dikembangkan dia tetap fiksi cuma dikembangkan sebagian dari
apa yang pernah saya alami. Oh, Iya gitu. oke. Pantesan tuh kayaknya ada di Rantau Satu Muara deh itu. Nah, udah baca ya? Udah baca dikit. Eh, hati-hati, nanti jadi film loh. Amin. Amin. Ini apa? Rana Tiga Warna kan tahun ini ya. Jadi ini buat penonton juga tahu, harusnya itu pertengahan tahun ini ya tadinya ya, udah ya. Cuman karena emang tiba-tiba nggak disangka-sangka ada pandemi corona ini, COVID-19, kita jadinya mundur juga ya, udah. Tapi insya Allah tahun ini sih, akhir tahun ini. Amin, kita doain sama-sama ya. Biar. Saya sih udah nggak sabar nih ngeliat hasilnya. Iya, nanti bagaimana ininya nanti kita sama-sama nggak sabar ini lihat. Loh, kok ada pendatang baru? Loh, halo. Tuh. Salman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, ayah mau lanjut ya. Kok nggak ada suaranya sih? Iya, suaranya di sini. Suaranya di situ. Halo, Bang. Iya, jadi sama nggak sabar nih, Ben. Apa yang akan terjadi nanti? Apalagi yang main ya. Iya. Ya apalagi udah kan penulis ya pasti kan lebih ini lagi pasti. Iya, lebih benar. gregetan lagi. Iya. Oke. Terus ini ada pertanyaan begini udah. Iya. Kan novel Negeri Lima Menara Rana Tiga Warna itu kan termasuk novel yang tebel ya udah ya? Iya, benar. 400 halaman ya? Iya, bisa jadi bantal. Emang tebel. Saya pas dapat Rana Tiga Warna, wah tebel juga. Iya. Bisa jadi bantal, Ben. Oh, ngantuk-ngantuk. Iya. Nah, terus itu boleh cerita singkat nggak proses kenapa bisa jadi novelnya setebal 400 halaman lebih gitu loh? Dan sekarang bisa jadi skenario film tuh yang akhirnya menjadi gambar tuh gimana perasaannya udah gitu. Dari novel setebal itu, proses buatnya, terus perasaannya sekarang bisa, kan Negeri Lima Menara sebelumnya itu di tahun 2010 ya, apa 2012 udah? 2012 ya? Negeri Lima Menara 2009 novelnya. Filmnya 2012. 2012 ya. Film 2012. Iya. Nah, itu kan udah pernah jadi film, terus sekarang Rana Tiga Warna udah kelar nih, tinggal proses nanti penayangannya. Nah, itu perasaannya udah tuh gimana udah? Dan proses saat menulisnya, terlebih Rana Tiga Warna. Rana Tiga Warna itu proses menulisnya memang lebih cepat ya sebetulnya, sekitar setahun lah. Karena umumnya saya nulis itu kan setahunan, 1,5 tahun. Nah, awalnya lebih tebal lagi, Ban. Waktu awalnya menulis, setelah jadi naskah, iya. Mungkin sekitar 500-an halaman lah. Nah, tapi kan kalau kita nulis awal itu kan baru naskah yang kasar ya. Lalu kita edit lagi, jadilah sekitar 400-an halaman. Nah, yang waktu akan jadi film ini sebetulnya saya deg-degan banget, sama agak takut deh. Takutnya kenapa? Karena nulis itu kan kita memilih setiap kata itu dengan sepenuh hati ya. Udah benar-benar dipikirin, dipertimbangkan. Jadilah dia sebuah kata dan menjadi kalimat. Nah, tahu-tahu ini sekarang mau dikasih ke orang lain yang nggak ikut nulis, lalu sama dia mau dibikin skenario, lalu dikasih lagi ke orang lain untuk bikin gambarnya, sutradara, lalu dikasih lagi ke aktor kayak Bani gitu. Ini saya mikir, tulisan saya yang awal itu nanti benar-benar sesuai dengan saya bayangin nggak? Gitu. Jadi ada ketakutan nih. Jangan-jangan nggak nyampe. Jangan-jangan yang saya ingin sampaikan ini malah istilahnya lost in translation gitu ya, hilang di tengah jalan. Iya benar-benar. Jadi sempat ada melewati beberapa orang juga ya jadinya ya. Iya. Nah, film itu sendiri kan, Ban, kalau kata itu nih teman saya Salman Ariso, dia bilang 3 kali kan dibikin. Film itu pertama dibikin di meja script writer. Iya. Waktu penulis skenario nulis, dia udah bikin film sendiri di kepalanya kan. Film lalu ditulis lagi atau dibikin lagi di mejanya sutradara. Sutradara yang ngarahin kemana-mana. Lalu film dibikin lagi terakhir di meja editing.
dipotong-potong Ya. lagi kan. Bersama Sementara berbagai orang-orang. iya, sementara nih novel saya di awal istilahnya dipotong-potong, dijadiin apa, lalu jadi apa nanti. Jadi ada kekhawatiran. Nah, untungnya Ban, saya bekerja sama nih dengan banyak eh, artis-artis, seniman, penulis, aktor yang menurut saya bisa membawakan pesan utama novel ini. Nah, dengan Alin Sudio yang nulis skenario, kita bolak-balik tuh. Dia tiap nulis draft balik ke saya jadi kasih masukan, terus kita diskusi panjang banget. Pokoknya tarik ulurnya banyak lah. Gitu. Tapi ya kemudian saya pikir ini skripnya udah lumayan lah membawakan semangat yang kuat dari Ranah Tiga Warna. Walaupun nggak mungkin persis sama. 400 halaman dijadiin skrip itu nggak kelar-kelar syuting Ban. Harus dipendekin kan. Nah, yang kedua, waktu ketemu dengan sutradara, saya juga cocok nih dengan Mas Guntur. Kita visinya sama. Dan yang paling lama itu sebetulnya cari pemerannya. Banget ya yang bisa berperan. Ini 2 tahun loh. Iya, 2 Guys, tahun. 2 tahun loh ini. Susah banget tuh nyari orang kayak Bani ini. Kalau boleh jujur kan, dulu kita pernah ketemu tuh di tahun 2000 berapa ya? Ya udah ya, 2018 Lama banget, kalau Bang. salah. Iya, 2018 tuh kita ketemu. Itu saya udah dipercayakan jadi alif. Tiba-tiba berubah lagi katanya ya kan. Ada revisi pemain. Akhirnya saya dikabarkan nggak jadi alif waktu itu. Sempet Gitu ya. dikabarkan saya udah senang tuh. Udah dulu kan saya nggak punya novelnya, saya sampai beli, saya baca gitu. Terus dikabarin nggak jadi alifnya karena ada revisi pemain. Waduh, di situ kecewa banget. At the end emang ternyata kalau udah rezeki, udah jodoh, itu balik lagi pasti ya udah ya. Dapat kabar disuruh screen test lagi dan alhamdulillah dapat, tinggal tunggu tayangnya. Iya, jadi perjalanannya panjang banget, Ban. Benar. Apalagi tuntutan untuk karakter ini cukup berat ya. Dia akan melintas banyak budaya, banyak bahasa, banyak negara. Itu kayak Bani sendiri kan harus belajar nih bahasa Minang, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, gitu ya. Iya. Banyak banget udah. Udah gitu di sini kan bagi pembaca novel Ranah Tiga Warna tahulah kalau di situ tuh Alif sangat diuji kesabarannya ya udah ya. Benar. Prosesnya Alif ya bener-bener di buku Ranah Tiga Warna tuh prosesnya Alif menjadi manusia yang benar lah, bisa dibilang kayak gitulah ya. Tapi dalam proses syutingnya juga diuji banget juga ya kesabarannya ya, Ban ya? banget. Waduh. Itu kenapa sih, Ban? Kok sampai diuji banget? Apa yang paling bikin susah itu kesabarannya? Jadi itu mungkin karena saya hidupnya nggak seperti Alif. Alif kan tuh struggle banget. Dia kan banyak cobaan sana sini, banyak yang difikirkan, ya kan, pressure-nya ada tekanan dari mana-mana. Sedangkan aku nggak ada di posisi Alif. Sedangkan aku harus menjadi Alif gitu kan, harus ada di posisinya Alif. Itu tuh sampai memang dibikin tekanan banget sih dari kantor, dari Pak Guntur juga, Unidani juga ngasih masukan, ngasih nasihat apa segala macam, dari Uda Fuadi juga. Jadi tuh ngebuat banyak pressure. Jadi aku benar-benar kayak, dan gak dibolehin juga udah pas lagi saat syuting nih. Kan ada Raim, ada Sadana, mereka kan stand up komedian yang bisa ketawa-tawa apa segala macam bercanda. Saya nggak boleh ikut bercanda lagi di lokasi. Kesian banget ya. Wah, jadi mereka pada jadi ketawa pada bercanda. Jadi teman-teman yang lagi dengar ini cobaan buat Alif ini luar biasa ini selama proses film dan selama persiapan ya. Tuntutannya aja harus belajar bahasa Minang itu kan gak gampang. Lalu langsung pindah ke bahasa Perancis, pindah lagi ke bahasa Arab. Itu bener.
kalau saya ngebayangin dalam waktu singkat itu juga kepalanya bisa pecah juga. Belum lagi waktu itu Tapi saya keren. dapat tantangan harus kurusin badan ya kan. Oh, harus ngurusin badan ya. Wah itu, wah. Itu gimana, Bang? Boleh dibagi itu ke orang-orang. Oh, Bisa iya, kurus bisa, dalam bisa. waktu singkat. Ya jadi itu cuma memakan waktu 3 minggu, akhirnya berhasil, benar-benar berhasil. Mungkin tiap orang ada beda-beda kali ya, udah ya apa prosesnya yang benar-benar kena tepat sasaran tuh beda-beda. Cuman kalau aku waktu itu tuh 3 minggu itu setiap 2 hari sekali saya kardio lari sekitar 30 menit atau enggak ambil 5 kilo. Udah gitu saya cukup nggak makan nasi sama sekali. Makannya cuma daging aja atau lauknya doang. Kalau lapar makan buah pisang atau buah melon yang banyak airnya. Udah gitu banyakin minum air putih, nggak stop minuman yang manis. Udah even teh aja saya mintanya teh tawar. Dan itu benar-benar 3 minggu langsung turun sekitar 9 kilo aku. Keren. Iya. Dari berapa? 69 jadi. Karena waktu itu kan sempat ada cobaan juga aku udah cacar, aku kena cacar pas lagi reading. Waduh. Cacar. Oh, panik. Tahu deh, udah tahu apa enggak? Panik aku reading hari kedua kena reading hari kedua aku kena cacar udah. Seminggu terus gimana? Akhirnya seminggu break, udah kan akhirnya di rumah aja harus makan banyak, istirahat cukup, nambah gemuk lagi kan dari yang beratnya udah 65 jadi 69 waktu itu. Ya udah nurunin waktu itu 8 kilo berarti 8 kilo jadi 61 akhirnya. Luar biasa. Ini udah banyak yang dada salam nih dari iya nih. Ya. Salam semua. Hai semua. Ya. Puasanya lancar semoga. Iya. Terus udah. Ini nggak ada saran nggak atau ada tips gitu buat misalnya ini kan pasti penonton apalagi fans-fansnya Uda Fuadi kan pasti udah tuh memotivasi banget buat menulis, buat berkarya, bikin tulisan bikin novel, bikin buku. Itu tuh udah ada motivasi nggak buat mereka gitu? Atau buat saya juga siapa tahu nanti kelak nulis cerita. Ya harus dong. Jadi gini ya, nulis itu adalah cara untuk melintas batas. Nah, batas apa nih? Pertama, batas umur. Karena kalau tulisan itu kita tulis, dia itu kan nggak akan berhenti di usia kita aja. Misalnya usia kita udah habis, tulisan nggak ikut mati deh. Tulisan itu akan bisa terus melintas generasi, bisa terus dibaca setelah kita. Terus tulisan itu bisa melintasi bahasa. Jadi misalnya nih novel saya diterjemahkan ke bahasa lain, itu yang baca itu bisa sampai di Amerika, bisa sampai di Eropa gitu. Nah, dia bisa melintas batas budaya, batas agama dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan yang sangat luas, nulislah, karena nulis itu memperpanjang umur. Ya, luar biasa pokoknya nulis. Dan nulis itu modalnya simpel banget, Ban. Nulis itu kan cuma modalnya ini. Kalau dulu ya sebuah pulpen. Kalau sekarang ya mungkin ngetik gitu ya. Ketik laptop lah ya, PC laptop. Yang kedua, kalau dulu kertas, hanya pulpen, kertas, dan yang ketiga, yang penting nih Ban, sebongkah hati. Nulis itu pakai hati. Iya, benar. Nah, semua orang punya nih, semua orang punya modal ini. Tinggal nulis aja. Nah, nulis jangan dipikir aduh susah nih, kalimatnya nggak bagus dan segala macam. Nggak peduli, kalimat dan segala macam jangan pikirin dulu. Yang penting nulisnya dari hati. Nah, ini penting nih. Semua yang kita tulis dari hati itu akan sampai ke hati. Bahasanya udah bahasa hati, Ban. Jadi teman-teman nih kalau nulis ya, rasakan benar-benar dari hati, itu nyampe loh ke hati yang baca. Dan kadang-kadang nggak perlulah bahasa yang aneh-aneh, karena bahasa hati itu lebih kuat daripada itu semua. Wah, makanya zaman dulu ya, zaman sekarang sih nggak lagi ya. Zaman dulu
kita kalau suka sama orang itu ya nulis surat kan, dengan sepenuh hati Iya ya sih. nyampe. Kalau sekarang Zaman kan sekarang langsung paling apa ya? berkata-kata. Ya. Zaman sekarang paling DM gitu ya. Iya pakai Jadi ucapan gitu. yang lagi serius nih mencari jodoh, udah benar-benar mau jadi tapi nggak tahu ya, nulis aja surat itu sampai. Itu lebih lebih kena ya. Udah ya Oh lebih kena kena, ya. langsung ke pelaminan. Gitu. Oke, sekarang kita bacain ada 3 pertanyaan nih udah nih Hmm. dari apa followersnya MNC Movie. Ini udah Ya. dirangkum sama ini. Cuman ada pertanyaan yang buat saya, ada pertanyaan yang buat Uda Fuadi nih. Hmm. Oke. Terus ada satu pertanyaan yang emang kita jawab berdua. Ini dari @zeee_a. Ini lebih bagus mana, film ke novel apa novel jadi film? Mau siapa duluan? Udah dulu deh, jawab deh. Lebih bagus Ya. mana udah dulu udah. Film ke novel atau novel itu jadi film? Yang lebih sering itu kalau menurut saya lebih sering apa namanya, dari novel ke film. Jadi karena bahan dasarnya sudah lengkap ya. Nah itu biasanya lebih gampang dikembangkan. Kayak tadi itu bisa dipotong-potong dan segala macam. Kalau dari film dia ke novel bisa juga. Cuma saya nggak terlalu banyak tahu yang mana yang kuat ya. Nah yang kedua kalau dari novel itu setiap pembaca itu sebetulnya udah punya bioskop loh di kepala mereka. Waktu baca novel itu kan langsung kebayang sendiri ya. Di Benar, kepala mereka udah ada bioskop, udah benar, ada cerita sendiri, warna sendiri. Tahu-tahu dibikin jadi film oleh pembuat film, filmmaker. benar, benar. Kadang-kadang pembaca buku itu marah-marah loh, Ban. Di Ih, bioskop tuh benar. marah-marah, lo kok kayak gini? Kok nggak ada yang Beda gini? sama perspektifnya dia tuh beda. Itu Benar. salah satu kesulitan juga buat saya karena jujur ini pertama kali saya baru main film layar lebar yang dasarnya itu berlandaskan dari novel. Dan saya Ya, berpikir juga Alif, misalnya ada berjuta-juta pembaca novel Rana Tiga Warna, berarti ada berjuta-juta Alif di pandangannya mereka. iya. Sedangkan saya harus syuting di film dan menjadi Alif. Bagaimana tugas saya supaya mereka berjuta-juta perspektif tentang Alif itu menerima Alif yang saya mainkan, itu tuh susah. Ya. Bener, Ya sebetulnya bener. gini, Ban. Kita nggak akan mungkin bisa meyakinkan semua orang akan bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan bikin yang terbaik dengan cara interpretasi kamu. Dan mudah-mudahan yang menonton kemudian mengapresiasi itu dalam bentuk karya film. Kalau diapresiasi dalam bentuk karya buku, nggak akan nyambung. Buku jadi Benar, film benar. dibanding-bandingin, nggak nyambung. 400 halaman dibandingkan 1,5 jam misalnya, nggak nyambung. Jadi Bener. buat teman-teman yang nonton nanti ya, boleh apresiasi karya ini sebagai sebuah karya seni baru yang bentuknya berbeda, tapi diilhami oleh sumur ide yang sama, dari dasar yang sama, yaitu novel Renah Tiga Warna. Tiga warna. Gitu. Manso Barazofironya lah gitu ya. Iya. Setuju saya. Oke, pertanyaan kedua dari @as_bxuni. Setelah memerankan Alif, apa yang Bani suka dari sosok Alif dan berpengaruh apa dalam kehidupan Bani? Oke, ini karena ada sangkut pautnya juga sama Uda, penulisnya. Jujur ya, Uda, setelah saya memerankan karakter Alif tuh, saya lebih dekat sama agama, pasti. Itu Alhamdulillah. membuat saya jadi lebih dekat. Benar. Terus saya mengerti apa yang benar-benar sabar yang benar tuh apa. Itu dari Alif tuh. Itu dari Rana Tiga Warna. Saya jadi belajar benar gitu. Yang tadinya mungkin gampang emosian, terus juga menyerah, gak mau berusaha. Tapi gara-gara saya memainkan Alif, baca Rana Tiga Warna, itu saya benar-benar jadi orang yang lebih bersabar lagi sih sekarang. Dan Itu harapan kerasanya saya mulai kapan, Ban? Kerasanya pas baca skenario atau malah setelah di depan kamera? pas di depan kamera, benar-benar pas saya pakai kacamata Alif, ngerasain di situasinya,
kan udah sempat baca skenario dan baca novelnya. Mm-mm. Itu tuh benar-benar jadi relate aja gitu. Oh iya, emang harus sabar hidup itu. Emang sabar yang benar tuh emang harus disembarikan dengan usaha yang benar gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi lebih baik. Dan semoga nanti yang Jadi nonton juga Man Sabara Zafira itu memang mantra yang mantap itu. Bani. benar. Siapa yang Benar, bersabar benar dia banget. beruntung. Dan ada sebuah ini lagi tuh yang kata Mutiara lagi. Sabar itu pada awal rasanya pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, gitu tuh. Ada bahasa Arabnya tuh. Benar, saya pernah Ya, dengar itu. Benar-benar. iya. Ya semoga nanti yang nonton dan juga yang baca Rana Tiga Warna juga jadi ada Kasih bonus dikit. perbaikan diri ke situ. Boleh. Amin. Iya. Nah, terus, nah ini ada pertanyaan buat Uda nih dari @allfixo. Buat Kak Ahmad Fuadi, ada nggak ekspektasi tersendiri tentang film ini Rana Tiga Warna? Ya, film ini sebetulnya kan dia kelanjutan dari Negeri Lima Menara ya. Harapan saya kalau Negeri Lima Menara dulu membuat banyak orang yang merasa terinspirasi, tersemangati, dan mudah-mudahan Ranah Tiga Warna lebih menginspirasi lagi, lebih menyemangati orang lagi, karena banyak kita yang down, yang nggak tahu mau ngapain, dan kemudian menjadi tidak sabar dengan semua cobaan. Nah, di Ranah Tiga Warna, kalau kita baca, kita tonton, nanti mudah-mudahan memberi semangat lagi. Bahwa kesabaran itu akan membawa kebaikan, akan membawa keberuntungan. Dan sabar itu batasnya hampir nggak ada ya. Tapi kalau terus sabar, Tuhan akan bersama kita. Ada tuh ayatnya, ada kutipannya dan segala, innallaha ma'as-sabirin. Pokoknya luar biasa kekuatan sabar itu. Jadi sabar tuh sebenarnya nggak ada batasnya sebenarnya. Benar-benar. Itu sabar yang aktif, terus berjalan itu. Iya benar. Oke deh, udah hampir 30 menit kita live. Oke. Dan harapannya tadi tentang film ini juga aku juga sama. Semoga yang nonton juga suka sama hasilnya nanti dan juga Iya, amin. Amin, pesan-pesan yang baik yang bisa dipetik dari film Rana Tiga Warna. Amin. Semoga lanjut jadi Rantau Satu Muara ya. Amin. Mohon doa juga buat teman-teman nih yang hadir sore ini. Oh, ada dari Malaysia, Ban. Salam dari Malaysia. Mudah-mudahan kita tayang di Malaysia ya. Amin. Iya. Supaya nanti bikin premier di sana juga ya. Amin sih, amin. Karena novelnya sudah ada dalam bahasa Melayu Malaysia, sudah ada versi itunya. Iya, waktu itu udah filmnya. pernah kasih lihat aku ya. Lihatin ya, benar. Tulisan versi. Oke deh. Yaudah, buat yang nanya kapan Rana Tiga Warna, doain aja semoga proses segala macam sesuatunya lancar dan Amin. insya Allah tahun ini juga bisa tayang ya. Udah ya jadi. Amin. Dan semoga COVID-19 segera kelar dari Indonesia supaya Amin. aktivitas berjalan lancar lagi. Amin. Udah sehat-sehat ya, elo-elo udah. Sama-sama elo-elo Bani. Ya, udah Salman. Dah Salman gitu. Dah. Coba. Dah. Dah Salman. Dah Salman. Oke, udah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih. Ya, makasih udah. Ya.